Wahabi kemudian menjadi persoalan hari ini. Saya sering mengatakan di dalam berbagai media sosial, saya memastikan 99,9% teroris yang ditangkap oleh Pak Ami ini adalah berpaham Salafi Wahabi. Saya pastikan. Saya punya datanya. Kalau ada yang membantah ini, silahkan daftar ke saya pertemukan langsung dengan terorisnya. Sama fikihnya, sama pemahamannya. Mengharamkan musik, iya. Mengharamkan tahlil, iya. Membenci orang yang berbeda, iya. Cuma ulama-ulama, ustadz-ustadz hari ini Salafi Wahabi yang seolah-olah sejuk, ini adalah pintu pembuka, produk akhirnya teroris-teroris yang ditangkap oleh Pak Ami dari Densus 88. Ada proses kesadaran kognitif yang mereka bangun sehingga akhirnya mereka membenci siapapun. Ini untuk para dai, para ustadz yang nuduh bahwa Wahabi, Salafi itu teroris, membunuh banyak kaum muslimin. Ini benar atau tidak ini? Ini tuduhan, menyakiti kaum muslimin, tuduhan-tuduhan ini. Allah akan tuntut di hari kiamat nanti perbuatan ini. Enggak segampang itu. Banyak kiai-kiai, dai-dai, beda pendapat enggak ada masalah. Oh, imamnya juga berbeda pendapat. Tapi diskusi dengan ilmu. Jangan katakan Wahabi sesat, Wahabi teroris, Wahabi ini haus darah. Diskusi ayo, kita diskusi. Antum kiai siapa? Ustadz siapa? Gus siapa? Ayo diskusi. Tapi jangan nuduh, haram hukum dalam Islam menuduh itu. Mengatakan sesat, mengatakan haus darah, membunuh kaum muslimin. Dari mana antum tahu? Benarkah Salafi itu teroris? Di tengah masyarakat sering sekali muncul tuduhan bahwa setiap orang yang berjenggot, memakai celana di atas mata kaki, rajin mengaji tauhid atau mengaku mengikuti manhaj salaf itu pasti memiliki hubungan dengan terorisme. Tuduhan seperti ini teman-teman sering sekali muncul karena kurangnya pemahaman, pengaruh pemberitaan media atau karena tindakan sebagian kelompok yang mengatasnamakan Islam. Padahal jika diteliti lebih mendalam secara ilmiah, tuduhan tersebut merupakan bentuk generalisasi yang tidak tepat teman-teman. Seseorang itu tidak bisa disebut sebagai teroris hanya karena cara berpakaiannya, cara beribadahnya, atau karena menggunakan istilah salaf. Terorisme teman-teman adalah tindakan yang kriminal yang menggunakan kekerasan terhadap masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Salafi adalah sebuah metode memahami Islam berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman generasi awal Islam. Nah, justru salah satu prinsip utama dakwah Salafi adalah mengajak manusia itu kepada tauhid, ibadah yang benar, akhlak yang baik, dan menjauhi tindakan yang merusak keamanan masyarakat. Banyak ulama Salafi menjelaskan bahwa darah seorang muslim maupun non-muslim yang memiliki perjanjian keamanan tidak boleh ditumpahkan tanpa hak. Mereka mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali alasan yang benar. Begitu pula sabda Nabi Muhammad SAW teman-teman, barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, yaitu orang non-muslim yang memiliki perjanjian keamanan, maka ia tidak akan mencium baunya surga. Hadis ini menunjukkan betapa beratnya dosa melakukan pembunuhan tanpa hak. Kelompok-kelompok teroris sering mengklaim membawa nama Islam, tetapi banyak ulama Salafi itu justru menjadi pihak yang paling keras dalam mengkritik mereka. Mereka menjelaskan bahwa tindakan bom bunuh diri, pengoboman masjid, pembunuhan warga sipil, penculikan, dan penyebar ketakutan adalah perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu kesalahan besar kelompok ekstrim adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin yang berbeda pendapat dengannya. Mereka menganggap pemerintah, aparat keamanan, bahkan masyarakat umum sebagai kafir sehingga merasa halal memerangi mereka teman-teman.
Nah, sementara itu teman-teman, ulama salafi terkenal sangat berhati-hati dalam masalah takfir, yaitu mengkafirkan seseorang. Mereka menjelaskan bahwa mengkafirkan seorang muslim memiliki syarat-syarat yang sangat ketat dan bukan urusan orang awam, teman-teman. Mereka juga mengajarkan pentingnya menjaga persatuan umat, menaati pemerintah dalam perkara yang baik, serta menghindari pemberontakan bersenjata yang menimbulkan kerusakan lebih besar. Karena itulah di banyak negara terdapat pesantren, masjid, dan lembaga pendidikan yang dikenal berafiliasi dengan dakwah salafi namun beraktivitas secara damai. Mereka mengajarkan hafalan Al-Quran, hadis, bahasa Arab, fikih, dan akhlak tanpa mengajarkan aksi kekerasan. Memang tidak dapat kita pungkiri teman-teman bahwa sebagian pelaku teror pernah menggunakan istilah-istilah yang juga dikenal dalam literatur Islam, bahkan mengutip ayat dan hadis. Akan tetapi teman-teman, mengutip ayat bukan berarti memahami ayat dengan benar. Hal yang sama juga terjadi dalam agama atau ideologi lain. Tindakan sebagian kecil pengikut tidak dapat dijadikan sebuah alasan untuk menuduh seluruh kelompok yang memiliki identitas yang serupa. Para ulama salafi juga menjelaskan bahwa jihad itu memiliki aturan yang sangat rinci, teman-teman. Jihad bukan berarti setiap orang boleh mengangkat senjata sesuka hatinya. Ada syarat, adab, tujuan yang benar, dan larangan membunuh orang yang tidak ikut berperang, seperti wanita, anak-anak, orang tua, pekerja, dan para pendeta. Bom bunuh diri yang menargetkan masyarakat umum juga dipandang sebagai bentuk bunuh diri yang diharamkan. Nabi Muhammad SAW telah melarang seseorang itu menghilangkan nyawanya sendiri, sehingga tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan hanya karena dibungkus dengan istilah agama. Selain itu teman-teman, dakwah salafi itu lebih dikenal dengan kegiatan pengajian, pendidikan tauhid, pembelajaran hadis, kajian kitab para ulama, dan pembinaan akhlak. Fokus utamanya adalah memperbaiki individu dan masyarakat melalui ilmu, bukan melalui kekerasan. Tidak sedikit aparat keamanan, akademisi, dan peneliti yang membedakan antara gerakan salafi dakwah yang berorientasi pendidikan dengan kelompok ekstrim yang menggunakan kekerasan. Menyamakan seluruh salafi dengan teroris sama seperti menyamakan seluruh umat Islam dengan pelaku kejahatan yang mengatasnamakan agama. Sikap yang adil adalah menilai seseorang itu berdasarkan tindakan dan bukti, bukan berdasarkan label, pakaian, ataupun penampilan. Islam sendiri mengajarkan prinsip keadilan, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Oleh sebab itu teman-teman, apabila ada individu yang melakukan tindakan teror, maka yang dipertanggungjawabkan adalah pelaku tersebut, bukan seluruh kelompok yang memiliki kesamaan penampilan ataupun sebagai istilah keagamaan.